wabarakatuh. Sekarang gimana kabarnya kalian? Baik ya, tidak ada yang tidak masuk untuk tobat ya. Sekarang Bapak ada pelajaran tentang rencana pelaksanaan layanan bimbingan klassikal. Ada yang tahu? Rancangan pelaksanaan layanan bimbingan klassikal. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar bahasa BK? Belum. BK ini adalah bimbingan konseling. Jadi BK itu untuk membimbing anak-anak yang istimewa. Contohnya kayak yang istimewanya tadi bukan istimewa karena kepintaran, tapi kan terus sering berantem sama teman ya, itu dimasukkan BK. Tapi untuk di SD itu karena di situ tidak ada BK, yang ngebimbing itu adalah guru pamongnya sendiri maupun guru kelasnya maupun kepala sekolahnya yang membimbing, tidak terkhususkan ada ruangan BK gitu ya. Tapi nanti kalau di SMP kalian pasti ada yang namanya ruangan BK maupun kantor BK. Biasanya kebanyakan itu BK itu yang masuk ke BK itu biasanya anak-anak yang bermasalah. Contohnya kayak rambut yang panjang, misalnya. Hati-hati kalian nanti kalau SMP ya. Sekarang temanya Bapak itu cara berkomunikasi dengan baik ya. Itu meskipun bicara sesama temannya, itu kalian harus pakai betul bahasa yang baik dan sopan. Cuma perbedaannya itu kalau bicara ke teman sejawat yang penting sopan. Kalau bicara ke di atasnya kalian umurnya itu harus lebih sopan. Itu yang dimaksud bicara dengan komunikasi yang baik dan efektif. Karena belajar komunikasi itu sangat penting. Tujuannya apa? Biar kalian itu tidak salah-salah saat presentasi, bicara ke yang lebih dewasa. Oke, Bapak. Oke, kalian kan barusan kan sudah dijelaskan. Bapak, apa sih? Komunikasi yang lebih paham? Paham. Ada yang bisa dijelaskan ulang? Terus bertukar informasi yang positif. Itu yang pertama ya. Yang namanya dimaksud dengan komunikasi yang baik. Terus tahap kedua ya. Simak dulu ya. Terdapat beberapa cara agar kita dapat berkomunikasi. Yang kedua, perlu beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan lawan bicara. Dari segi Anda dapat menyesuaikan kata, bahasa tubuh, dan nada suara Anda sehingga lawan bicara Anda akan
kita berbeda saat mengobrol dengan anak kecil, teman sebaya, Simak ya, simak ya, nanti bakal jawabannya. Iya. Ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai cara berkomunikasi efektif. Sudah Sekian kesimpulan tuh. video dari saya. Sudah Terima kesimpulan. kasih telah menonton hingga akhir. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum. Oke, sekarang kan kalian sudah melihat pengembangan materi itu apa itu apa komunikasi efektif, terus bedanya konseling kan kalian sudah tahu kan, perbedaan BK itu apa, terus BK itu fungsinya apa, ya kan kalian sudah tahu kan. Sekarang Bapak pengen tahu dari yang kalian lihat itu dari video yang barusan yang sudah saya tampilkan, Bapak pengen tahu apa itu komunikasi efektif. Ada yang bisa jawab? Oke, Mbak Putri, yuk lanjut. Komunikasi efektif adalah Yang keras, Pak. para interaksi, ide atau perasaan yang menarik dan terima dari kami dengan jelas kami penerima. Ini dalam hasil kesamaan para persepsi yang melakukan penggunaan kita pada diri penerima. Oh ya, berarti Mbak Putri itu menyimak tentang video yang tadi Bapak tampilkan di depan. Oke, mungkin kayak gitu ya. Bila apa jawabannya yang dideskripsikan oleh Mbak Putri. Kalian di sini kalian sudah paham apa itu BK? BK itu apa? Ada yang bisa jawab? Paham? Yo, yang bilang paham, silakan jawab. Pak, oh yang tadi aja, yang bisa jawab. Bimbingan konseling. Ya, bimbingan konseling itu kan singkatan BK. BK itu biasanya diperuntukkan untuk siswa yang kayak gimana? Yang sesuai yang membutuhkan. Ya, terus yang pertama itu untuk sudah kasusnya, ayo terus. Dua, Cara yang dilakukan bunyi pada zaman kelas atau mata kelas. ya, terus. Yang ketiga itu biasanya siswa yang bermasalah di kelas dan sering bertengkar. Ya, betul. Nah, yang terakhir itu siswa yang tidak pernah, ya siswa yang sering bolos dari sekolah ke luar ya. Tuh, jadi kesimpulannya tujuannya BK itu untuk membimbing siswa-siswi yang bermasalah. Oke, sampai sini paham? Nah, oke, tepuk tangan dulu dong. Karena pembelajaran bimbingan konseling ini sudah selesai, terus bimbingan layanan praktikal ini sudah selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.